dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari Ramadan itu dibagi dalam 3 fase. Fase 10 hari pertama disebut dengan fase rahmat. Fase 10 hari kedua disebut dengan fase ampunan. Dan fase 10 hari yang ketiga disebut dengan fase pembebasan dari neraka. Kama yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase rahmat. Tinggal 2 hari lagi fase rahmat akan tinggalkan kita dan kita akan masuk pada fase ampunan. Dengan demikian, rahmat itu tidak akan datang sendiri kalau tidak dijemput oleh manusia. Rahmat itu tidak akan datang sendiri kalau tidak dijemput oleh manusia. Maka pada bulan ini Allah menjanjikan kepada umat Muhammad, apapun ibadah sebesar apapun, ibadah sekecil apapun ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji Allah bagi umat Muhammad yang melaksanakan haji rukun Islam yang kelima, janji Allah kepada umat Muhammad yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, 1 kali salat duhur di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka 1000 duhur di Masjid Agung. 1 salat duhur di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, maka pahalanya sama dengan 1000 duhur di Masjid Agung. Itu janji Allah. Insya Allah janji Allah bagi umat Muhammad pada bulan yang mulia ini, sekecil apapun ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemput Ramadan rahmat itu dengan berjuang sepenuhnya. Cara-cara untuk menjemput rahmat Allah. Pertama, dengan azan panggilan Allah, penuhi panggilan itu. Entah pada waktu salat apa saja. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, penuhi janji itu. Penuhi rahmat itu. Insya Allah dengan kita menjemput rahmat, memenuhi panggilan Allah, Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran di rumah-rumah ataupun di mana saja kita berada. Itu berarti tanda kita jemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa manusia, membimbing manusia kepada jalan yang benar. Maka itulah kitab yang dijanjikan oleh Allah kesempurnaannya. Maka barang siapa yang membacanya, 1 huruf 1 pahala. Itu janji Allah bagi umat Muhammad. Itulah cara-cara untuk kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjemput rahmat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Allah menjadikan kepada umat Muhammad, barang siapa yang duduk di masjid kemudian berzikir kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah, dengan mengucapkan subhanallah dan lain sebagainya, itu janji Allah akan Allah berikan rahmat itu bagi umat yang akan menjemputnya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini jangan kita duduk diam, tapi paling tidak selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menyatakan sikap bahwa kita adalah umat yang beriman kepada Allah, makin semakin takut kepada Allah, semakin kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan yang mulia ini kesempatan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijanjikan oleh Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia.
insya Allah keselamatan kita dapatkan dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita lihat lewat media massa, orang-orang intelektual sedang mencari kebenaran agama. Orang-orang intelektual sedang mencari kebenaran agama. Bahkan mereka ada yang meneliti panggilan-panggilan Allah yang dikumandangkan oleh Bilal yang setiap hari. Mereka meneliti perkataan an-naumu khairus salat, atau mereka meneliti as-salatu khairu minan naum, bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Mereka meneliti kalimat itu, mereka menganggap bahwa kalimat itu adalah kalimat lucuan. Kalimat yang lucu yang diucapkan oleh Bilal setiap hari di masjid. Mereka mengatakan orang Islam itu lucu. Kenapa ada perkataan yang lain lagi selain Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu mereka meneliti. Setelah mereka meneliti kalimat-kalimat itu, akhirnya kebenaran mereka dapatkan. Mereka menyatakan sikap untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat Islam kita saat ini tinggal menjalankan saja. Tapi baru 8 hari saat kita sudah mulai maju ke depan. Bukan dia mundur tapi mulai maju ke depan. Memang yang dipanggil bulan ini adalah hai orang-orang yang beriman. Bukan hai sekalian manusia. Dan bukan dipanggil hai sekalian hai umat Islam. Tidak. Dan dipanggil sesuai dengan wahyu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita menyatakan sikap beriman kepada Allah dan Rasulnya harus konsekuensi dengan itu. Terutama pada waktu subuh, Bilal mengumandangkan suara azan, as-salatu khairum minan naum. Makanya waktu salat subuh itu memang ujiannya besar, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi siapa yang menjemput rahmat itu, dialah yang beruntung dunia dan akhirat. Dan jangan dianggap itu adalah perkataan biasa-biasa saja. Tapi itu adalah perkataan kebenaran yang terungkap dari Allah kepada umat Muhammad. Karena itu jemputlah rahmat-rahmat itu, insya Allah kita keluar dari Ramadan. Dan dengan memaknai Ramadan yang sesungguhnya, jangan sampai kita tidak memaknai Ramadan. Kita maknai Ramadan tahun ini, insya Allah kita praktekkan dalam 11 bulan ke depan. Kalau di Ramadan ini kita berusaha untuk selalu datang ke masjid untuk berusaha melaksanakan salat berjamaah, 11 bulan akan datang kita berusaha untuk juga mendekatkan diri kepada Allah lewat panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Orang lain boleh mencari kebenaran agama, tapi umat Islam tetap beristiqomah. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itulah kita pertahankan sampai masuk yang lahad. Inna dina indallahi Islam, agama yang sempurna dan disahkan di sisi Allah hanya Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan ini kepada anak keturunan kita. Insya Allah mereka bangkit dengan Islam, atau mereka bangkit dengan bendera Islam, dan mereka membawa panji bendera Islam sepanjang hidupnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha Ramadan ini kita maknai dia, kemudian kita praktekkan dalam 11 bulan akan datang. Kita selalu istiqomah untuk menjalankan dinul Islam secara kafah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin malam ini saya berdiri di mimbar yang mulia ini kali terakhir dalam kehidupan saya di Serui. Saya mohon pamit. Insya Allah tanggal 1 April saya sudah purna bakti, pensiun, dan mungkin akan kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan diri di sana. Karena saya sudah berada dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah 36 tahun. Karena itu mungkin saya tidak sempat berlebaran dengan bapak ibu,
pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan keluarga, dengan ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin bila dalam pergaulan kita bersama ada terdapat kekeliruan, kesalahan yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Itulah kami selaku manusia biasa. Dan apabila dalam dakwah kehidupan kami di Kabupaten Kepulauan Yapen, bila ungkapan kami ada yang benar, itulah bisa dijadikan sebagai patokan dalam penambahan ilmu kita. Bila ada ungkapan yang salah, itu adalah perbuatan kami selaku manusia biasa, dan kami mohon ampun atas kesalahan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya berpesan, satu, jaga kebersamaan di Masjid Agung, karena dimanapun kita bepergian, jamaah Masjid Agung ini sangat luar biasa. Saya pernah salat di Masjid Istiqlal, waktu salat subuh hanya 10 orang. Tapi kalau Masjid Agung bisa melebihi dari 2 saf ataupun bisa 3 saf. Jaga itu, semua pejabat yang tinggalkan Serui ini, mereka selalu kalau ketemu, kita baku kenal, kita ketemu, bagaimana Masjid Agung masih ramai? Mantap Pak, masih tetap istiqomah dengan 1 saf, 2 saf, itulah kebersamaan yang ada di Serui. Yang pertama. Yang kedua, tingkatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita di rumah ataupun di tempat usaha kita. Semakin kita membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, semakin Allah turunkan rahmat kepada keluarga kita. Entah pada siang hari atau pada malam hari, pada pagi hari, ketika kita bangun selesai salat subuh, paling tidak membaca berapa lembar dari Al-Quran, kita balik dia, kita tandai dia, besok lagi, buka lagi, baca lagi, insya Allah rahmat itu akan Allah turunkan kepada kita, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, ada 4 perkara yang menyebabkan rezeki kita ditolak oleh Allah dalam 1 hari. Ketika fajar menyingsing dan Allah perintahkan ribuan malaikat turun dan berikan rezekiku hari ini kepada hamba-hambaku yang aku kehendaki. Ketika tarhim dikumandangkan, apabila dalam keluarga kita tidak ada yang terbangun, entah ayah atau ibu atau anak-anak tidak menjemput rahmat itu, maka rezeki kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika suami istri sudah bangun, tapi pada waktu pagi itu suami istri sedang bertengkar atau ribut, maka rahmat Allah ditolak atau dikembalikan. Yang ketiga, ketika kita sudah bangun, entah ayah atau ibu ribut dengan anak-anak, maka rahmat Allah akan ditolak. Yang keempat, ketika kita sudah bangun tapi anak-anak dengan anak-anak bertengkar atau ribut dalam rumah, maka rahmat Allah akan ditolak. Oleh karena itu, jemputlah fajar pagi dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun dan bangkit dari tempat tidur untuk menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi minal aidin wal faidin, maaf lahir batin saya sekeluarga, dan bila terdapat kesalahan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.